Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Terungkap oleh PPK, ada yang tidak wajar dengan helikopter uang Jokowi. Helikopter uang Jokowi ada yang tidak wajar, begitu kata PPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan ada yang tidak wajar dalam pelaksanaan belanja program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun anggaran 2020. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan atau IHPS 1 tahun 2021, BPK mengungkapkan terdapat pelaksanaan belanja program PCPN sebesar 9 triliun rupiah pada 10 kementerian lembaga yang tidak memadai. Akibatnya pengeluaran tersebut belum dapat diyakini kewajarannya, begitu jelas BPK dalam hal yang dikutip IHPS 1 tahun 2021 pada Selasa 7 Desember yang lalu. Hal tersebut kata BPK disebabkan pengendalian kementerian dan juga lembaga serta aparat dari pengawas intern pemerintah dalam pengawasan atas pelaksanaan program PCPN belum optimal. Permasalahan lainnya yakni penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan juga non-KUR serta kartu prakerja dalam program PCPN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program. Sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang belum disalurkan sebesar 6,77 triliun rupiah. Akibatnya, realisasi belanja subsidi bunga KUR dan non-KUR dalam rangka PCPN dan belanja lain-lain untuk program Kartu Prakerja belum menunjukkan penyaluran yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening penampungan sisa dana belanja, lain-lain kartu pekerja dan juga sebagai dana cadangan. Begitu kata BPK melanjutkan. Kemudian BPK juga melaporkan bahwa pemerintah belum mengetahui sisa dana PCPN 2020 dan kegiatan PCPN 2020 di mana yang akan dilanjutkan pada tahun 2021. Akibatnya, kegiatan PCPN 2020 yang akan dilanjutkan atau dibayar pada 2021 tidak dapat dipastikan secara andal. Hal tersebut dinilai oleh BPK karena Sri Mulyani sendiri belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja atau pembiayaan PCPN 2020 dari sisi dana SBM PCPN 2020 dan belum selesai mengidentifikasi kegiatan PCPN 2020 yang akan dilanjutkan atau dibayarkan pada tahun 2021. Pun, pada pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani pandemi COVID-19 pada laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP belum didukung dengan mekanisme pelaporan secara formal. Akibatnya, pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Untuk realisasi, PCPN tahun 2020 mencapai 575,8 triliun rupiah atau setara dengan 82,83% dari alokasi anggaran di mana sebesar 695,2 triliun rupiah. Sri Mulyani sendiri selaku wakil pemerintah menanggapi hasil temuan-temuan BPK tersebut. Sri Mulyani berjanji akan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 pada LKPP serta akan melakukan penandanan dan juga dari belanja itu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kemudian Sri Mulyani juga mengungkapkan akan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga dan APIP-KL untuk memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19. Sri Mulyani juga mengungkapkan akan menetapkan peraturan terkait pengelolaan rekening sisa belanja PCPN 2020 termasuk dalam hal program Kartu Prakerja. Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan rekening penampungan sisa dana belanja dan lain-lain melalui Kartu Prakerja sebagai dana cadangan. Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan akan melakukan identifikasi dan rekonsiliasi atas sisa dana PCPN 2020 serta program atau kegiatan PCPN 2020 di mana akan dilanjutkan pada tahun 2021 sesuai dengan peraturan dalam PMK nomor 187/sekian tahun 2020. Selain itu, BPK juga mengingatkan utang pemerintah yang semakin membengkak sudah melewati batas IMF. Badan Pemeriksa Keuangan
juga kembali mengingatkan pemerintah terkait dengan pengelolaan utang. Lembaga tersebut membeberkan telah menjadi adanya tren penambahan utang pemerintah. Hasil review atas kesinambungan fiskal tahun 2020 mengungkapkan antara lain adanya tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan penerimaan negara. Tulis BPK dalam hasil review atas kesinambungan fiskal 2020 di mana dirilis oleh BPK dalam IHPS semester 1 tahun 2021 Rabu 8 Desember. Tidak hanya itu, hasil review BPK juga menunjukkan pandemi COVID-19 telah meningkatkan defisit utang dan juga sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. Bahkan BPK juga menemukan indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan atau International Debt Relief. Selain itu, indikator kesinambungan fiskal atau IKF 2020 juga tercatat sebesar 4,27%, di mana artinya telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standard of Supreme Audit Institutions atau ISSAI 54411 Debt Indicators, yaitu di bawah 0%. Adapun indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan atau International Debt Relief, yaitu rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%. Kedua, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06%, melampaui rekomendasi dari IDR sebesar 4,6-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%. Ketiga, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167% dan rekomendasi IMF sebesar 90-150%. Selain itu, indikator kesinambungan fiskal 2020 tercatat sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan di International Standard of Supreme Audit Institutions, yaitu di bawah 0%. Utang pemerintah sendiri hingga September 2021 totalnya tercatat 6.711,52 triliun rupiah. Meskipun begitu, Kementerian Keuangan memastikan utang Indonesia berada dalam posisi aman jika dibandingkan dengan negara lain. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, selama pandemi COVID-19 utang Indonesia naik 10%. Namun menurut dia, kenaikan tersebut masih aman. Sebab sebelum pandemi COVID-19 juga terjadi, kata Febrio, Indonesia berhasil menjaga kedisiplinan fiskal, sehingga tingkat utang bisa tetap terjaga. Febrio menyebut level utang Indonesia termasuk yang terendah di dunia, bila melihat negara maju dengan rata-rata utang yang mencapai 80% lebih.